paradigma itu ya, dia sangat terkait terhadap cara berpikir kita nantinya dan sangat mempengaruhi terhadap cara kita bersikap dan sangat mempengaruhi dengan cara kita berperilaku. Tetapi hari ini hampir sebagian besar lahan-lahan petani kita di negeri ini sudah tidak lagi dimiliki oleh petani, tetapi petani kita justru menjadi buruh di tanah yang pernah dijualnya dulu. Nah, kasusnya seperti itu. Nah, kita explore kira-kira kenapa peristiwa ini terjadi? Kenapa petani justru lebih mau menjual sawahnya dan menjadi buruh tani ketimbang dia miliki tanahnya dan menjadi petani sesungguhnya? Ada yang bisa sampaikan, Mbaknya? Kenapa kira-kira? Ada lagi? Tidak mampu mengelola. Ini kita sebut sebagai naif consciousness, kesadaran naif. Yang ketiga itu critical consciousness, ya, kesadaran kritis. Apa itu kesadaran kritis? Ya, suatu persoalan yang sabab musababnya atau kausalitasnya, ya, itu diarahkan pada relasi dan struktur sosial yang melingkupi persoalan itu, ya. Saya kasih contoh. Misalnya kasus tadi, kenapa petani sekarang banyak menjual sawahnya dan justru dia menjadi buruh dari sawah yang pernah dijualnya? Kalau cara kesadaran yang kita pakai adalah critical consciousness, maka kita bisa memberikan jawaban bahwa terjadi sebuah ketimpangan struktur ekonomi yang terjadi di negara ini, sehingga mengorbankan para petani dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara seperti impor beras, impor gula. Gara-gara kebijakan yang seperti ini, akhirnya panen-panen dari petani kira-kira untung atau tidak? Tidak. Rugi karena apa? Karena bersaing dengan produk luar, impor. Inilah yang kita sebut dengan critical consciousness, kesadaran berpikir kritis, ya. Dan saya lihat dari kasus tadi, apa yang kita sampaikan, semua kita rata-rata masih berada pada kesadaran naif. Belum ada yang memiliki kesadaran kritis. Dan mahasiswa sesungguhnya cara berpikir dan paradigmanya harus di posisi yang ini. Intelektual profetik adalah cara berpikir atau cara pandang yang menghubungkan antara nalar akli dengan nalar wahyu atau ajaran Quran hadis untuk melakukan perubahan sosial untuk menuju masyarakat yang mencerahkan dan memanusiakan. Poinnya adalah intelektual profetik itu yang menghubungkan antara akal dan wahyu. Satu, itu poinnya, ya. Yang kedua, poin dari intelektual profetik adalah melakukan transformasi kehidupan sosial, ya. Untuk apa? Menuju masyarakat yang mencerahkan dan memanusiakan. Intelektual profetik, dia hadir secara aktif untuk melakukan transformasi sosial. Sementara intelektual profetik, selain dia melihat persoalan berdasarkan realitas sosial, berdasarkan akal, yang ketiga berdasarkan wahyu sebagai landasan. Inilah konsep intelektual profetik.
sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Tuliskan juga di dalam surat Al-Imran ayat 110, ya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada yang bisa artikan? Sesungguhnya kalian adalah umat terbaik. Ya, umat terbaik yang mengajak pada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, mencegah pada kemungkaran, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Di dalam surat Al-Imran 110 ini 3 karakter dari intelektual profetik. Pertama, karakternya adalah ta'muruna bil ma'ruf, atau di dalam bahasa sosial disebut humanisasi. Dan sebagai penutup, pada teman-teman semua, bangunlah semangat kesadaran kritis sebagai seorang manusia dan sebagai seorang mahasiswa. Dan jangan pernah melihat satu persoalan itu berdiri sendiri, tapi lihatlah persoalan itu, korelasinya dan relasinya dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Yang ketiga, jangan sekedar pasif, jangan sekedar berteori, jangan sekedar konsep, tapi aktif terlibat untuk menyelesaikan problem-problem sosial. Karena pada hari ini, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, betapa banyak orang-orang yang bisa menari di atas awan, tetapi dia tidak mampu berjalan di atas bumi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.